Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Sabra Buana di Lintasan Kita. Kali ini saya berada di Kota Binjai. Kita akan mewawancarai seorang entrepreneur muda, penggemar otomotif trail yang membuka usahanya dari bawah sampai bertahap. Perkenalkan, Ajit Kelvin. Halo Om Sabra. Ya, halo. Ya, Bang Ajit Kelvin, seorang penggemar otomotif khususnya grass track dan trail, juga suka modifikasi sepeda motor khususnya wrecking. Ini kita akan tanya tentang usaha beliau di barbershop. Mungkin bisa berbagi informasi kepada pemirsa lintasan kita, mana perjuangan seorang Ajit Kelvin membuka Ajit Barbershop, suka duka dan perjalanannya. Sejak kapan mulai bisnis di barbershop? Kalau bisnisnya ini mulainya resminya ya barbershop sendiri itu di tahun 2016 Om. 2016? Iya, tapi kalau berkecimpung ke dunianya itu dari tahun 2010. 2010, ya udah 11 tahun ya? 11 tahun alhamdulillah, masih baru lah. 11 tahun, maaf. Om Ajit sekarang umur berapa? 28 tahun. 28, berarti umur Sekitar 19? 19-18 tahun lah. 18 Kelas tahun 2 SMA itu udah kerja. Udah mulai ya? Udah mulai, udah kerja. Di Kota Binjai Om ya? Kebetulan kemarin itu di sekitaran Kota Binjai juga di Kabupaten Langkat, daerah Kuala kalau Om tahu. Oh, asalnya Kuala. Iya. Kalau yang Ajit Barbershop ini brand kita sendiri ya? Iya, brand sendiri, nama aku sendiri, makanya pede dengan nama sendiri ya, alhamdulillah sampai sekarang. 2016? 2016. Iya. Tadi kita nengok ada sertifikat, ada macam-macam segala macam. Iya. Ada yang public speaking juga, ada apa segala macam. Ada Iya. produk juga. Iya. Itu gimana Om? Coba ceritakan awal mulanya buka Ajit Barbershop tahun 2016. Apa namanya? Bukan halangan ya. Iya. Rintangan-rintangan yang hadapin dan peluang-peluangnya dong. Jadi aku tuh selalu suka dengan tantangan Om. Sebenarnya aku terjun ke dunia macam-macam lah. Aku MC juga. Oh, MC juga? Terus kalah Bang Gun nih. Barber. Dulu juga sempat pernah ngikutin stand up komedi juga. Stand up comedy. Iya. Jadi aku tuh sosok orang yang pengen orang bisa, aku harus bisa gitu. Jadi apapun, apalagi tentang skill ya. Iya. Jadi aku percaya di tubuh kita ini kita punya 1000 skill yang bisa kita asah kalau kita tahu cara mainkannya. Ya, kita poles di mana kebutuhannya ya. Anak muda ini kita perlu tantangan. Kayak zaman saya dulu masih kecil. Iya. Mau jadi apa? Jadi pilot. Iya. Umur 16 tahun udah jadi pilot. Saya tapi pilot balap liar. Sama juga itu. Lanjut. Gimana? Ya jadi seperti itu. Jadi termotivasi itu dari orang tua sebenarnya. Kebetulan orang tua itu nggak pernah manjain aku. Aku dari SMP itu dulu sempat cari uang jajan sendiri. Sempat jualan es cendol. Iya. Cari sapu lidi. Iya. Kerja dorsemir. Iya. Karena memang kebutuhan hidup yang besar. Aku sebelum tamat sekolah harus punya pekerjaan ya. Alhamdulillahnya terjun ke dunia potong rambut. Mulai potong rambut dapat upah. Gak usah gaji lah, upah ya kita bilang ya. Iya. Itu umur berapa? Itu upah kelas 3 SMP udah dapet Om. Dulu zaman motong rambut orang tuh bayar pakai 2 batang rokok. Teman-teman dulu gitu? Iya, modelnya pakai 2 batang rokok. Berarti rekan-rekan pemirsa lintasan kita, Iya. Om Ajit ini termasuk orang yang tahu peluang. Ya, istilahnya seperti itulah kayak 5.000. Iya. Atau 10.000 gitu. Jadi Itu SMP ya, masih Itu umur SMP. 14 tahun 15 tahun paling. iya, dulu motong rambut itu masih di pekan-pekan kalau Om tahu, di Ya, pajak-pajak Kuala Sawah kampung. Pekan ya. Ya, itu mangkasnya masih pakai ketam manual, belum pakai clipper. Ya. Belum. Belum ada wall ini ya. Belum. Itu masih pakai kayak gini. Solingan. Iya, Solingan masih mereknya, manual. ya. Jadi kalau 5 orang udah keram tuh di sini. Terasa ya. Yang dulu kalau orang potong rambut tuh kalau nyangkut tuh aduh sakit. Oh iya. Udah itu ya. Iya, itu mulai awal pertama kali. Mulai dapat upah mas gitu ya. Iya. Mulai buka usaha ini 2016. Sebelumnya ikut orang. Ikut orang 3 tahun Om. Jadi 2010 saya kelas 2 SMA, tamat sekolah 2011. Saya langsung ngelamar kerja. Bahkan cabut sekolah itu di tempat tukang pangkas, sakingan pengen mangkas. Oh. Iya, jadi bandelnya itu agak-agak ada manfaatnya lah.
Sebetulnya bukan bandel, kita itu challenge sebenarnya. Iya. Rasa ingin tahu cepat mahir ya. Iya, benar. Nah, cepat mahir begitu. Gitu. Ya alhamdulillah waktu itu sama Bang Adel ya, abang. Abang kandung? Enggak, masih ada ikatan saudara juga. Saudara. Kebetulan langsung diterima kan. Ya makin ngedalamin sampai aku ikut dia itu sampai 3 tahun. Jadi dari Bang Adel banyak dapat teknik-teknik apa lah, segala membiasakan macam. diri, memahirkan tangan. Ya alhamdulillahnya tahun 2011 kerja, 2014 awal itu resign. Oh, pindah kerja ke Buka sendiri. buka sendiri. Iya. 2014, tapi belum Majid namanya. Belum, itu masih potong rambut biasa. Pangkas biasa lah. Pangkas biasa. Iya, iya. Karena dulu kan barbershop 2015 itu baru booming-boomingnya Om. Iya, iya, Bang. Nah, itu teringatnya Om, saya potong itu bukanya di Binjai atau masih di kampung? Di sekitaran Binjai, pinggiran Binjai, Oh, di masih di Kota Tanjung Binjai. Jati dulu. Tanjung Jati sana. Iya, Tanjung Jati hampir kurang lebih tuh sekitar 3 tahun juga lah. 3 tahun. Iya, Barulah buka ini. 2014 awal ke 2016 akhir. Jadi ini 2016 akhir lah Mbak Ajit. Iya, gitu. Jadi konsep Ajit Barbershop nih waktu pertama buka itu konsepnya apa Om? Konsepnya sih awalnya itu kita pertama yang pasti kita pahamin dulu tentang ilmunya, kualitasnya. Kita jual kualitasnya Om. Khusus anak muda ya? Khusus anak muda. Jadi 2014 itu waktu buka sendiri itu udah sambil memahamin sepak terjangnya industri barbershop ini sampai mana berkembangnya, baik itu dari luar negeri, di Eropa, di Asia, dan di Indonesia, dan di Medan juga. Dan ternyata ngikutin komunitas, ngikutin beberapa seminar, kelas, baik itu dari beberapa influencer, kayak pembicara itu dari beberapa kayak dari Singapura, dari Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Medan, Jakarta, itu sering ngikutin beberapa. Berarti bakat juga harus dipoles dengan latihan, ya Om ya? Benar. Samping latihan juga kita ada referensi dari beberapa senior ya, bahasa saya senior ya Om ya, Iya. senior, bahwa ada teknik-teknik yang yang apa namanya, bakat itu yang nggak ada di buku tapi bisa kita biasa seperti itu ya. Jadi kebetulan alhamdulillah dengan izin Allah dan doa dari orang tua, aku tetap semangat untuk ngembangin bisnis ini karena aku pernah dipesanin oleh ibu, sebaik-baiknya manusia juga udah ada hadisnya juga. Iya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat orang lain. Alhamdulillah, ya ya. Jadi waktu itu buka pertama di mana Om? Di jalan mana yang di? Di Jalan Pangeran Diponegoro di Binjai Selatan, Rambung. Itu cabang pertama. Cabang pertama. Sekarang udah berapa cabangnya? Alhamdulillah udah 3. Udah 3. Sekarang kita ada di cabang yang di Jalan Kedua. Sunyadin, Tugu Binjai, ya, Tugu Binjai. Jadi satu yang di Jalan Diponegoro Rambung, Iya. udah Rambung, ini di Tugu Binjai, satu lagi di Di Tandem di Jalan Lintas, Iya, Lintas. Jalan Lintas Medan Aceh ya. Tugu Miramjah. Tugu Miramjah. Iya. Jadi saya lihat tadi bukan hanya barber, Iya. Om Majid, Iya. ada juga membersihkan sepatu ya. Iya, cuci sepatu. Cuci sepatu kan, Iya. suskere kan. Iya. Juga ada berapa produk-produk yang brand lokal yang Iya. ngapain. Jadi ini sebenarnya berkolaborasi juga sama teman-teman. Jadi teman-teman yang punya usaha, kita bantu sediain tempat juga, kolaborasi. Iya, 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 Berhubung barbershop kan bisa dikatakan tempatnya passion ya Om ya. Iya, iya. Jadi kayak sepatu itu kebutuhan anak muda untuk bergaya pastinya. Jadi kalau main ke barber tuh nggak hanya tentang potong rambut aja, Ada style yang lain. ada style ya. yang lain. Dan sebenarnya ini masih baru launching sih kemarin. Baru ya. Baru. Nah ini ada, kalau teman-teman mau kepoin Instagramnya, ada di Demen Sepatu. Demen sepatu ya. Juga Kemudian untuk servis cuci sepatunya itu ada Cantik Suscare. cantik susker. Iya, jadi di situ bisa repair sepatu, bisa unloying, bisa ganti telapak Warna? sepatu, warna juga Warna bisa, juga, semuanya. Jadi pada pemirsa lintasan kita yang ada di seputaran Langkat, tepatnya Kota Binjai, tadi ada barbershop, juga ada menyediakan beberapa jual merek-merek lokal nih Om ya, Iya. kolaborasi dari komunitas tadi Om ya? Iya, Berarti komunitas. Majid punya komunitas barbershopnya ada ya? Ada dari Medan, dari Jakarta, dari Langkat, Binjai, ada semua. Itulah gunanya ikut seminar tadi ya. Iya, benar. Jadi nambah jaringan, juga luas ilmu kita dapat gitu ya. Iya. Tadi kita pas, saya tadi dipangkas sama Majid, tes nih. Jadi Iya. ini di style pokoknya dibuat mudah lah Om katanya. Oh Iya. boleh lah, saya bilang gitu. Jadi Om Majid ini juga membuat pelatihan
Iya, benar. Pelatihan. Coba Om ceritakan tentang pelatihan Om. Saya kepengen, walaupun saya belum begitu merasakan keistimewaannya ya, tapi aku rasa ini udah dikasih rezeki yang luar biasa dari Allah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah ya. Dilancarin terus rezekinya. Jadi aku pengen jadi orang yang memang bermanfaat buat orang lain. Ketika aku udah capai sesuatu, aku pengen berbagi ke orang yang lain. Jadi ilmu yang kita punya paling tidak kita bagi sama orang apa gitu ya. Benar. Jadi terbentuk Ajit Barber Academy. Ajit Barber Academy. Dan alhamdulillah ini udah angkatan lulusan keempat. Sempat. Iya. Dan satu lagi pemirsa, khusus untuk yang tidak mampu, Om Ajit ngasih free. Iya, benar. Free. Iya. Itu perlu perhatian. Jadi bukan hanya berbagi ilmu, Iya. juga berbagi kesempatan. Iya. Tamatannya ada yang kerja sama kita Om? Rata-rata Rata-rata kita semua ya. dari tamatan kita. Berarti makin banyak yang tamat, makin banyak cabang nih. Amin ya Allah. Amin. Bisa sampai Medan di rumah kita nih Tanjung Sari. Amin. Insya Allah. Atau kita cari tempatnya Om Dudi. Iya. Jadi yang ngisi biar beliau kan. Iya, Wah. siap. Satu lagi pemirsa lintasan kita, Om Majid ini di samping dia itu penggemar otomotif, juga ini dia ngasih endorse sama rata-rata seluruh pembalap di Sumatera Iya, Utara, khususnya benar. di kota Binjai, Iya. Langkat ya. Iya. Bukan hanya pembalap grass track ya, Iya. Road race, drag bike ya, Iya. drag bike, Ipo, Ramadan Ipo. Ramadan Ipo ya. Iya. Road race ada Andrian Naritonang. Andrian Aritonang. Dan ada Tio. Oh, dari Satyo. Iya, Anak Tio. ayam, anak Banyak ayam. Om sebenarnya, cuman kadang-kadang saya lupa namanya. Banyak Iya, sih. Tadi di motornya Om Aan ada juga tuh, Ajit Barber. Oh iya, jadi Ke motor acong. Iya, kebetulan untuk tim support intinya itu sebenarnya ke gestreknya. Oh, gestrek. Iya, Acong, Daniel Giovanni, salah satu pembalap Bangaan juga, Oh, iya, Bang Aan. Wijaya Racing Bengkulu bersama Speeder Speed. Jadi di situ karena memang kekeluargaannya erat Om, Gitu ya. dan Aji juga nambah relasi dari mereka itu cukup impactnya besar ke Alhamdulillah ya. ke barber juga. Jadi aku harus ngasih sesuatu juga ke mereka. Ya Betul, itulah kayak masalah bantu-bantu support ya. Adalah dikit-dikit Om. Ya, karena kita juga siapa sih yang nggak pingin temannya maju? Kalau Iya, kita punya ya apa yang bisa kita punya? Kita punya tenaga, kita kasih tenaga. Kita punya rezeki, kasih rezeki. Paling tidak bantu doa lah ya Om Dudi ya. Bantu doa. Dan gak hanya untuk Daniel Giovanni aja, karena aku tuh nggak kepengen punya kawan cuma satu. Betul, betul ya. Jadi kalau bisa kawan yang satu ini jadiin emas, yang emas ini akan bicara dengan teman-teman emasnya yang lainnya, yang nantinya akan jadi berlian untuk kita. Insya Allah. Insya Ya, Allah, ya. mudah-mudahan. Ya karena saya juga tadi waktu mangkas saya bilang, Om mana tahu ada teman atau apa Iya. yang minat ataupun yang kurang mampu, saya kasih free. Kasih free Om, Kita terkejut juga ya kan ngasih free. kasih free. Ya, tapi iyalah ilmu makin banyak dikasih makin Iya. banyak kita dapat. Jadi buat teman-teman yang pengen punya pekerjaan, punya skill, apalagi aku rasa ya pekerjaan barber ini sangat bisa menjadi masa depan juga. Iya. Ya dulunya itu masih bisa dikatakan pekerjaan yang belum bisa dibanggain Om. Iya. Jadi dulunya aku tuh pun kalau mau mengaku jadi seorang tukang pangkas tuh agak malu-malu gitu. Kebetulan kan aku ada ngikutin beberapa kelas, jadi Workshop lah ya gitu ya. workshop. Jadi di situ aku teredukasi, terus gimana cara nge-branding juga, gimana cara ngebangun personal branding yang baik. Betul, betul, Nah, betul. itu makanya aku terjunnya ke otomotif. Iya, iya. Iya. Karena kita tahu kan otomotif ini kan masanya luar biasa. Luas, ya. Luas. Satu lagi Om Majid, kan kita ada pelatihan pangkas tadi. Iya. Cok kasih simulasi dikit yang dilatih itu apa aja Om? Kan nggak mungkin Oke. kita belajar mangkas saja, kan Nah. ada apa? Pijat, Pijatnya, apa? cara-cara Bahasa tubuh tadi bahasa apa tuh? tubuh, Ah. body language. Cok bisa dia. Jadi kalau di Ajit Barber Academy itu diajarkan secara profesional. Jadi kalau profesional ini kan luas Om ya. Iya. Jadi nggak hanya tentang skill aja Om. Betul. Yang pertama itu attitude-nya, Iya. tutur bahasanya Tutur itu. bahasa. Kemudian cara dia berpenampilan juga harus menarik. Terus tentang skillnya. Nah jadi kalau di barber itu lebih luas dia Om tentang teknik-tekniknya. Kalau di tempat pangkas biasa itu kan beberapa kan ya masih Standar umum aja lah ya. bahasanya, bukan Mengecilkan berbeda ya, ya, bukan bukan mengecilkan mengecilkan ini. ya. Tapi di barbershop itu lebih kayak pengen ngembangin industri potong rambut ini lebih luas lagi gitu. Jadi ketika kita punya kesempatan, contoh misalkan ada peluang bisnis ke luar negeri, kita tahu dasarnya. Iya. Gitu, cara komunikasinya. Terus bahasa-bahasa barber ini teknik-tekniknya tuh juga ada beberapa yang kayak long trim, potongan nggak terlalu pendek, agak Banyak panjang, terus ada flat top.
Kalau flat top tuh kalau dipotong rambut biasa itu cepak peta. Peta, oh yang peta itu Iya. ya. Kemudian ada pompador, ada slip back. Semua itu tergantung dengan muka ya Om ya? Iya, tergantung face-nya. Itu kita ajarin semuanya. Cara megang-megang tools, alat-alat itu kita kasih tahu semuanya. Oh, jadi cukup lengkap ya sini ya pemirsa ya. Apalagi kan kita itu ketemu apa ya bahasa kita ya, langganan atau konsumen itu kan dengan Iya. strata ekonomi dan tingkat pendidikan yang beda-beda. Bener Om. Satu Om pernah yang paling unik atau lucu itu apa Om yang selama Om mangkas? Terlucu atau terperih ini? Terlucu dulu, perih nggak usah Om. Kalau kita Terlucunya gimana Om ya? Pernah motongin orang ngondek Om. Oh ya ya. Jadi kalau orang ngondek ini kan sedikit agak lebay ya gerakan Iya, iya. badannya. Kalau yang kalem-kalem aman dong Om. Ini kebetulan kemarin dapat customer yang agak gini. Agak cerewet kalau bahasa orang Medan Cerewet tuh lah agak bahasanya. cerewet Jadi gitu ya. begitu Banyak maunya ya Iya cerewet ya. dipangkas. Bang gini-gini bang ya. Jadi waktu aku cukurin tuh ada bunyinya dia. Oh ada komen dia udah ya. Ada komennya. Jadi begitu dia tenget, au katanya. Kan agak khawatir kan? Iya. Tet, au katanya. Wah deh. Tetet, au gitu. Jadi kayak, aduh ini. Ya udah, ya karena kita harus jadi seorang tukang cukur yang profesional ya, Iya. kita harus profesional. Itu tadi pelatihan tadi ya. Iya. Kan ada juga yang bawa seram aja. Ada tuh yang kita tengok di apa sosmed salah potong ditepuk. Dia, nah itu banyak terjadi kenapa? Karena barber itu pentingnya tentang komunikasi awal. Iya iya. Nah, kalau jadi seorang tukang cukur tuh nggak tentang customernya datang langsung duduk, nggak perkenalkan. Ada puluhan ya. Kayak misalkan lah Om ini tamu Iya, pertama aku. iya. Om Anggap akan kita nggak merasa- kenal, anggap kita nggak kenal. Kita nggak kenal. Siapa namanya Om? Om Sabra nih. Merasa Sabra. terhormat nggak Om? Iya, tanya nanya. Nah, jadi lebih intens, jadi emosionalnya jadi lebih deket. Ya, awalnya udah nyaman ya. Awalnya udah nyaman. Dibanding Betul. orang datang potong rambut, duduk lah Pak. Saya pernah. Nah. Baru 2 bulan lalu. Duduk diam, sedang. Mau macam mana bang? Bikin rapi aja. Rapinya macam mana? Lontong lah nih, saya nggak balik lagi sekali lagi saya pikir ya kan. Kayak pelayanannya itu bener-bener harus bagus. Dari awal, dari open, isi dan closingnya. Berarti itu masuk di materi Di pelatihan tadi. materi pelatihan. Closingnya juga jarang tuh ada. Bahkan masih banyak tuh tukang cukur tuh yang masa bodohin pelanggan, udah selesai potong ya udah ditinggal aja gitu. Oh iya. Nah iya, kalau iya. saya tuh Makasih Pak, sampai pulang kita bukakan, kadang gitu ya. padahal itu adalah trik untuk kita cari tips. Iya, 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 iya. Iya, Potongan kita biasa aja pun akan termaafkan dengan sikap kita yang bagus. betul, betul. Saya pernah nggak puas pangkas, tapi dia baik sama saya. Berapa? 45 Pak? Atau 30? Udah, 50. Udah deh, udah deh. Kita biasa gitu ya. Jadi sikap tuh lebih paling penting Om. Itu yang Paling dasar ya. penting Karena dasar. macam mana rasa pelanggan tuh percaya dulu sama kita Iya, ya. benar. Nyaman sama kita ya. Kalau udah nyaman pasti balik ya. Iya. Jadi aku pernah, ini untuk motivasi Om ya. Iya, boleh. Nah. Bukan gimana ya Om. Ya bukan niat hati mau Bukan ria. nyombong ya, ini Ya. untuk motivasi. Mana tahu ada kawan-kawan yang pengen jadi seprofesi. Iya. Ajib Berbagi ya. pengalaman lah. Iya. Jadi pernah nggak Om dengar tukang pangkas itu dikasih uang 15 juta? Tipsnya aja. Wih. Iya, bener. Pernah? Pernah. Waten kali. Alhamdulillah. Oh, Ya ini ngasih bukannya tip. bukan gimana-gimana Iya. ya. Bukannya nyombongin juga. Itu gara-gara apa tuh? Ya gara-gara Pelanggan keberapa dia datang? itu kebetulan sama Aji tuh kan harus booking dulu Om. Oh. Iya harus satu jadwal dulu. Iya, Jadi iya. waktunya itu bener-bener disiapin untuk satu customer aja. Iya. Dan dia di situ kayak ada punya unek-unek. Mm. Jadi dia curhat. Jadi dia tuh curhat sama aku tuh kayak nyaman gitu Om. Jadi tempat solusi untuk bercurhat. Jadi kayak jadi deket kali gitu. Iya, iya, Sampai iya. sekarang jadi kayak saudara Om. Nggak usah dibilang orangnya. Nggak usah, ya. Nanti jadi kan. Ya, ya, Itu untuk yang pertama. Ah. Yang keduanya lebih surprise lagi. Jadi kalau bisa dibilang ya mohon maaf lah teman-teman itu untuk motivasi. Dikasih ruko Om. Dan ini Alhamdulillah. rukunya. Ini ya. Iya. Ini dari pelanggan. Adalah sosok abang aku, orang tua aku yang menurut aku udah luar biasa menghargai jasa aku lah Om. Kalau aku ceritain, Iya, iya. waduh gimana Om ya? Ya kita doakanlah semoga ini suatu berkah juga Iya, sama kita. jadi ini apa ya? Bukan dibuat-buat tapi karena memang kayak oh ada ya orang sebaik itu gitu. Ya, makanya Om Yazid juga harus baik sama orang. Iya, makanya itu aku pengen apa yang udah dibantu sama orang, aku juga pengen Kasih bantu sama orang orang. itu gitu. Subhanallah. Itu bagus tuh Om. Karena
Allah juga menjanjikan Iya. satu kita kasih 10 yang datang. Iya. Apalagi dengan ikhlas. Jadi intinya aku pengen kasih pesan sama teman-teman semuanya, kalau pengen berusaha cintain proses, Iya. sama cintain rasa sakit sih sebenarnya. Memang iya, proses itu memang harus kita lalui. Iya. Naik tangga itu dari bawah, kalau dari atas namanya turun tangga. Iya. Tuh, Jadi kemarin tuh pernah motongin salah satu bapak mungkin ya Kepala daerah. kepala daerah juga, kemudian abangku anggota dewan, gara-gara dipotong dia tuh udah kayak nganggap aku keluarga Pak. Jadi ya Masya Allah lah dia. Karena saya tahu Om Majid dulu karena Mak Betty, Iya, Arif. jadi- Anak saya kan si Gaung suka Mak Betty tengok Iya. Cid Pangkas. Abis itu Om Andre kan sering balap sama kita kan. Iya. Majid, oh ini ya. Abis itu di motor balap ada Hajid semua. Iya, jadi gitu. Jadi bapak itu aku potong awalnya, terus abang itu aku potong. Ini aku sebut aja ya. Kepala daerah kan kepala daerah Kota Bang Binjai ya? Andre Alpisa, anggota Dewan Sumatera Utara. Andre Albisa. Iya. Itu abang aku yang, waduh. Sering Dia- motivasi juga. Ya bisa dibilang kalau orang lihat aku sekarang tuh orang yang berduit gitu. Iya, iya. Padahal ya maaf cakap, ya orang tua pun mereka homo. Maksudnya orang tua pisah. Iya. Jadi aku tuh memang hidup sendiri untuk ngembangin, kebetulan aku sama adik aku, dan sekarang adik aku yang jaga di outlet pertama. Oh, yang pertama, Ya, yang jadi di Jalan Penegoro. iya, jadi ketemu sama Bang Andre, motongin rambut dia. Tahun berapa tuh? Bang Andre Tahun Afisah ya? Iya, tahun 2018 kalau nggak salah. Udah lama. Iya, jadi aku 2 tahun buka di Rambung, dia datang ke outlet aku. Dan aku nggak kenal dia sama sekali awalnya, Om. Iya. Iya, cuma orang lain lah, soalnya orang lain. Iya, ya. orang lain. Dan entah kenapa di situ dia kayak, Bang Abang punya potensi loh. Apa? Aku juga dulu nggak tahu potensi itu Iya, apa. iya. Kita taunya mangkas ya, cari Iya, duit ya. mangkas gitu kan. Cari duit istilah kita gitu Iya. ya. Belajar terus. Ya, aku suka dengan cara abang yang nyikapin orang katanya gitu. Maksudnya apa nih bang maksudnya? Sempat aku mikirnya gini, sampai 3 bulan aku untuk mikirin, bang aku ada tempat, abang urus ya. Itu tempat yang mana terakhir? Ini tempat ini. Oh yang kita ini ya, tempat ini yang di Jalan Nih. Cinyadin. Iya. Tugu ya? Iya. Tugu Binjai ya. Dan alhamdulillah sepeser pun dia nggak ada manfaatin aku om, nggak ada yang ya istilahnya aku tuh kasih seberapa abang mampu aja abang kasih ke aku gitu, nggak ada dipatokin gitu. Iya. Waduh. Bang Andre top. Mungkin kita Iya, bisa ketemu nanti Bang. Iya. Bang Andre ketua apa? Anggota DPR Sumatera Utara. Sumatera Utara. Mantan anak Bapak Wali Kota Pak Idaham. Oh, ada Pak Idham. Ya. Pak Idham makasih juga. Ya. Oh. Paten. Ya dah. Jadi berkat mereka itu aku didukung benar-benar bisa disuruh kembangin, ya kembangin lah alhamdulillahnya, dan mau berusaha lah. Ya. Jadi mungkin satu dari saya, bukan pesan sih, kesan-kesan aja. Saya kagum ya sama Bang Ajid, karena kita baik orang baik. Iya benar. Jadi baiklah kita sama orang, jadi orang juga baik sama kita. Jangan orang baik aja sama kita baru Iya, kita baikin ya. iya. Kadang-kadang seperti itu ya. Ya kalaupun memang ada orang yang nggak baik sama kita, ajak duduk, kalau bisa bayarin makannya. Insya Allah mudah-mudahan dia akan baik sama kita. Jadi Om Yajid tadi itulah suka dukanya ya. Tapi sebenarnya kayaknya banyakan sukanya. Sekarang ini Om, mungkin bisa Om Yajid kasih dikit edukasi ini apa untuk apa Oke. gitu. Nah, produk-produk yang ada sama kita ini untuk apa fungsi dan kegunaannya gitu. Ya kebetulan kita belum ada ciptain produk sendiri ya, karena nyiptain produk sendiri itu butuh persiapan yang matang om. Jadi di sini kita nyediain beberapa brand yang memang udah BPOM, terkenal se Indonesia juga. Tapi lokal. Tapi lokal. Lokal produk ya? Lokal produk. Ah, Indonesia. Cek Om, kasih jelasin Om. Jadi ini ada jenis minyak rambut powder. Ini jenis minyak rambutnya itu dia kalau pakai minyak rambut kayak nggak pakai minyak rambut. Powder berarti dia tepung modelnya. Iya, dia kayak bubuk tepung Bubuk, gitu. ya. Nah ini pasti banyak lah yang tahu ya, ini udah cukup terkenal di Indonesia. Itu ada Hairnet Studio, brandnya Hairnet Studio. Itu ada Hairnet Professional Powder. Ini sering dipakai para artis juga. Oh, ini fungsinya untuk? Fungsinya untuk membuat volume. Oh, jadi kesannya rambutnya tebal ya, macam tebal. Nah, jadi ini kalau ya. untuk rambut-rambut yang lepek tuh sangat bagus untuk menggunakan produk ini, apalagi yang tidak mau terlalu klimis gitu kan. Oh, nggak berminyak atau basah dia ya, Berminyak. dia tetap kering dia. Dan ya. ini bisa bertahan lama juga untuk volume yang kuat ketika kita mau undangan dan lain-lainnya. Dan ini juga ada jenis yang water based om. Oh, terbis itu untuk rambut itu yang jenis rambut yang biasanya tebal. Oh. Kemudian yang pengen punya volume juga bisa. Water based ini itu
sifatnya dia basah Om. Wet look ya? Ya, Wet look, ya? kayak baru mandi aja gitu. Ya, kesan rapi, dapat rapinya ya. Itu untuk rambut yang tebal ya? Yang tebal, ya biasanya sih bisa segala jenis rambut ya. juga sih, tergantung pengaplikasiannya. Tapi ingat, ketika menggunakan minyak rambut jangan menggunakan helm dan beraktivitas yang berkeringat Om. Jadi dia lepek ya? Iya, jadi nanti dia minyak rambut dan minyak kepala dan keringat itu jadi satu dan menyebabkan iritasi pada pori-pori kepala. Oh, Gitu. Itu yang menyebabkan ketombe. Tobe gatal, Iya. apa alergi ya kalau yang tadi Iya. ya. Kalau yang itu, yang Yang hair- putih ini dia yang clay Om. Oke. Clay itu yang strong, yang punya unsur yang kayak kaku gitu. Oh, kayak mau apa ya? Ya, ya. Dia agak lembab dia jenisnya. Lebih agak Spike, lembab. spike begini. Spike bisa, model-model quiff, pompadour juga bisa buat ini. Bisa juga untuk membuat volume yang kita inginkan, mau yang high, mau yang low juga. Oke. Jadi ini kalau ini kita kasih edukasi juga sama Customer. customer ya. Ya, cara menggunakannya itu seperti apa tentang yang clay ini, dia kalau kena keringat dia kayak ada tetesan putih-putih kayak kita pakai sampo nggak kena air. Oh. Gitu. Jadi Iya. banyak orang Sesuaikan fungsinya berarti Om ya sama keadaannya. keadaannya. Jadi sebenarnya pomade ini hanya penguat aja untuk style rambut kita Om. Tapi kalau nonton balap jangan ini, nanti bahaya. Ya biasanya kalau setelah balapan atau baru datang balapan, kayaknya anak balapan tuh bisa lah pakai produk. Sekarang semenjak dia aja semua style, Andre pun ciu ya kan? Iya bener. Acong juga sini Acong. Acong udah pastilah. Merek apa? Sepatunya kita jualnya? Ini jualnya di Ajib Barbershop. Ini mulai dari harga 290.000 sampai ke 600.000. Dan setiap harinya itu kita ada diskon juga Om. Ini karena kita lagi shop opening kan. Iya, iya. Kita ada, Oh, kita berbuka yang ini ya? Iya, Gitu ya? ini ada brand lokal juga, ada Pentela dan Kompas. Masuk dalam komunitas ini Majid atau memang beli putus saja atau gimana? Kita kebetulan main dengan teman dan punya distributor lah yang bisa masukin barangnya. Iya. Jadi kita bantu display karena kita juga punya masa ya istilah kita. Iya. Ini Om terakhir ada Oh, cuci masih sepatu. ada. Oh, Susker, sorry. Ya, Cantik Susker ini kita Cantik Susker. bekerja sama dengan teman kita juga, abang dunia otomotif juga, Siapa tuh? Bang Diki Sembiring. Oh, Abang ini iya. seorang TNI. Iya, iya. Hobi otomotif juga, Riki ya. Terus ada Bang Jepri, Bang Eka. Kami bekerja sama, kita punya tempat ya, kita maju sama-sama loh. Om. Itulah banyak teman, banyak rezeki Iya, tadi. Banyak suka dan duka juga tadi, luar biasa banyak yang support. Iya. Kira-kira kan sama siapa Om lagi mau berterima kasih dengan perjalanan ini? Yang pastinya rasa yang paling berjasa lah di samping tadi paling Bang berjasa Andre ya. sama Pak Wali, mantan wali kota Pak Idaham. Iya. Mungkin ada teman-teman yang lain. Karena juga saya lihat hampir semua anak balap, grass track, balap liar, Ajit Barber semua, Ajit Barber Iya. semua. Ya alhamdulillah lah Om bisa diterima di kalangan otomotif. Ucapan terima kasih lah untuk semua pembalap, tim-tim balap. Itu ada The Kuku, Oh, Koko, Iya. ya ikonnya grass track Gas Langkat. Track, Daniel Giovanni pembalap kita. Ya, si ganteng Aceng ya. Iya, Betul. terima kasih udah selalu. Jadi mereka itu termasuk brand ambassador lah. Iya, istilahnya. brand ambassador. Sebenarnya sih semua sih Om. Semua ya. Ajit ini nggak ada dibedain supaya tidak ada maksudnya kecemburuan sosial. Iya, iya. Makanya Ajit bikin sama rata. Ada juga kayak Bang Ramadan Ipo udah kayak. Oh, Bang Ipo ya. Kebetulan lahir kami sama Om. Oh iya, Bang Ipo ya. Tanggal tahunnya sama, tanggalnya sama, semuanya sama. Sekarang Bawa saya. pembalap drag bike top kita ya, Top di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kemudian di Nitra ada Adam. brand Adam ambassador. Gipari, anak Bang Samsu Adam. ya. Kemudian kemarin beberapa banyak juga kenal dengan Rido Jion. Kemudian Alpariji pembalap Bali juga. Iya, iya, iya. Ayam penyet. Kemudian ada Jusri, M Jusri. Justru Bang sini juga. Kemarin pernah? sempat dia pengen kemari cuman waktunya nggak Iya, sempet lah. Kemudian Andriana Ritona. Di Rores dari Tonang ya. Iya, si Tio. Tio juga, berarti Rores baru Andre sama Tio. Yang lain coba nih. Iya, boleh. Ah, ini Majid. Kalau Kita kasih angkat free untuk pembalap. free semua nanti gawat kita. Karena itu yang nambahin rezeki Om, insya Allah. Paten. Mungkin secara uang langsung kasih sekian itu kayaknya aja belum lah kayaknya. Tapi kalau secara support tentang kayak look, penampilan, Ya. bisa kasih solusi lah. Kasih solusi, kasih advice Iya, ya, benar. kasih pengalaman betul-betul. Hargaan lah untuk para atlet lah. Siap. Mantap ini gimana. Mungkin satu lagi tadi kita review ke belakang. Iya. Bang Ajit ini memulai usahanya dari SMP udah mulai mangkas. Teman-teman dulu
Ya dibayar 2 batang rokok juga pernah. Iya. Kemudian tamat SMA udah mulai ya? SMA udah kerja. Ikut sama Bang Adel tadi ya? Iya Bang Adel. Bang Sama Adel. Bang Adel juga. Makasih banyak abangku udah. Berarti Bang Adel ini termasuk guru pertama Guru ini? pertama. Banyak masukan mulai tata krama, Iya. semua apa Bang Adel ya? Iya. Teknik-teknik dasar lah ya? Iya. Ngasuh aku waktu aku sakit di barber itu. Ya, mungkin sekarang apa yang dibuat Bang Adel itu bisa Bang Ajit berikan ke orang yang lain. Amin. Apalagi tadi ada akademi yang bisa apa? Tuh ya, tadi akademinya kalau mau daftar gimana ya? Mau daftar itu bisa kalau teman-teman follow Instagramnya Ajit Barbershop Official. Kalian bisa DM di situ pengen belajar Bang. Terus aku tinggal di mana, alamatnya di mana, nanti kirim ke kita, nanti ada tim kita yang hubungin. Oh gitu. Iya. Sip. Kayaknya udah banyak nih Om Ajit Iya. yang dapat saya gali informasi dari perjalanan karir dan atau ada yang mau tambahkan lagi apa untuk teman-teman kita yang lain atau apa? Ya, jadi aku pengen mengedukasi ke teman laki-laki lah, apalagi anak muda ya. Pentingnya tentang passion ya, apalagi tentang masalah mahkota nih, Om. Iya, rambut ya. Jadi orang itu keren dan gantengnya itu terlihat 70% itu dari rambut, Om. Dari rambut ya. Ya, kemudian penampilan dan sikap ya. Sikap. Jadi penting tuh. Tutur bahasa, Jadi attitude ya. jangan pernah sayang untuk memperhatikan diri, karena apalagi untuk para pembalap nih, bisa dibilang public figure juga kan. Iya. Salah satu penggemarnya itu banyak, jadi menjaga penampilan tuh kayaknya harus diperhatikan sih. Nilai jual juga ada di situ Nilai ya. jual juga ada. Apalagi sekarang rata-rata semua pembalap itu punya endorse ya. Iya benar. Bawa beberapa brand yang ikut, banyak kayak Andrian Ritonang, di situ ada merek sepeda motor, ada oli, ada segala macam, ditambah lagi yang lain macam. Jadi lebih prima dia kalau gaya rambutnya, karena aku rasa atlet itu juga termasuk di bidang entertain juga. Karena dia jadi sorotan orang lain, Iya, dia iya. punya karya, dia punya bakat, Yang ya dia termasuk. ditampilkan ya sama orang ya. Benar, itu sangat penting. Jadi buat abang-abang pembalap, siapapun mau dari luar Pulau Sumatera, kita akan support ketika memang itu bisa jadi jembatan kita bisa bersilaturahmi, Om. Tujuannya itu sih sebenarnya. Silaturahmi membawa rezeki. Amin. Kami juga terima kasih tadi tim kita dari kameramen, Dudi Sendal Jepit, Fatimah. Ya. Saya sendiri baru ini dipegang Ajit langsung tadi. Tante di rumah pangling nih, Mas. Amin lah. Tadi, Om mau nampak muda atau mau nampak Tante Kagum? Tante Kagum aja, Tante kalau nampak Kagum. muda bahaya nanti. Om Dudi Iya. nanti marah. Ya kan, muda. Ya tentunya juga kita dari Ajit Barbershop mengucapkan terima kasih banyak untuk Om Sabra, Om Dudi, dan Bang. Sama-sama, Om. Kita yang juga lainnya. banyak dapat ilmu nih. Mudah-mudahan dengan konten ini bisa, konten-kontennya Om semuanya bisa menjadi inspirasi khususnya untuk di dunia otomotif. Industri otomotifnya makin berkembang, Amin, makin insya Allah. meningkat, dan dipanjangkan umur kita, Om. Amin, Mudah-mudahan ya. nggak hanya sebatas konten ini aja kita bersilaturahmi, Om ya. Siap. Ya, mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan yang hal-hal yang mungkin bisa lebih spektakuler Iya. lagi lah. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan terbuka ya Om Di ya. Kita kerjasama dengan kawan-kawan di Kota Binjai. Iya. Mungkin kita akan nanti abis ini jumpain teman-teman di Kota Binjai lagi. Karena Kota Binjai ini khususnya Kabupaten Langkat itu sangat banyak pembalapnya. Amin. Pembalap road race juga, pembalap grass track juga. Motocross nih topnya juga di sini. Nanti kita apain. Amin. Terima kasih nih Om Ajit. Sama-sama Om Sabra. Udah ada banyak kita apain. Iya. Pemirsa lintasan kita udah banyak menggali perjalanan karir dari seorang Ajit Kelvin. Iya. Membangun usahanya dari bawah sampai sekarang udah punya 3 cabang, yang mana langganannya juga pejabat, kepala daerah, anggota dewan. Seluruh pembalap yang datang kemarin dikasih free, langsung dipegang sama Ajit. Itu suatu yang luar biasa menurut saya. Banyak berbagi dan buat akademi yang khususnya untuk orang tidak mampu itu free. Free. Beliau akan memberikan pengalaman dan pelatihannya kepada semua rekan-rekan. Jangan salah lagi, mana tahu ada niat-niat untuk mau barber, bisa langsung jumpai Om Ajit tadi. Boleh. Di Instagram aja, di DM aja. Iya. Apabila ada penyampaian pun ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Iya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Pada Allah kita menampun ya Om ya. Iya. Tidak ada niat kita untuk di sini ria atau apa, hanya mengedukasi dan berbagi pengalaman. Saya Sabra Buana dari lintas kita. Saya Ajit Kelvin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.